Shalom. Halo. Ya, hari ini kita akan bersama kembali dalam sermon kita tanggal 13 Agustus 2023. Kita bersama dengan Pendeta Ring dan Pendeta Agnes. Kita akan berbicara tentang kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa yang dibawa oleh Pendeta Ring. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di saat ini Tuhan kami hendak belajar firman-Mu, beri kami pengertian dan juga pemahaman, biar kiranya apa yang kami diskusikan di saat ini, di sermon ini, bisa membantu saudara-saudara dan juga setiap pelayan-Mu yang akan mengabarkan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami mulai sermon kami. Amin. Terima kasih buat Pendeta Ring. Pemasa kita akan membaca, saya akan membacakannya bagi kita. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. GKPS memberi tema ataupun topik Gabe Pasu-Pasu Ibagas Jehovah atau menjadi berkat di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Demikian pembacaan kita untuk Minggu 13 Agustus 2023. Apa kabar ini Bang Rim, Pendeta Agnes? Sehat-sehat. Sehat ya? Biasa diberkati Tuhan. Amin ya, menjadi berkat juga hari ini untuk sobat-sobat Masapot. Kita boleh bersama merefleksikan dan menggali lebih dalam lagi tentang kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, pertama sekali saya ingin mencoba memberikan bagi kita, bagi kami ya, dari Pendeta Rin dan Pendeta Agnes, kira-kira apa yang menjadi latar belakang penulisan ini. Dan di ayat 1 sudah dibuka dengan istilah, dengan kalimat membeli dia dari tangan orang Ismail. Ya, ini kan berarti ada cerita di balik perikop ini, sehingga ada kata dibeli, orang Ismail, dan Potifar dijelaskan sebagai seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Mungkin dari Pendeta Rim atau Pendeta Agnes? Oh, dari Pendeta Rim. Silakan. Ya, jadi kisah Minum kopi ya. Kisah ini mungkin udah sering kita dengar ya, sobat-sobat Masa Podcast ya, bahwasanya kenapa Yusuf dijual dan dibuang oleh saudara-saudaranya ini pasti sudah pada tahu lah. Dan kemudian tahu lupa ya. Jadi karena Yusuf terlalu disayangi sama Yakub gitu kan, karena Yusuf dari istri yang paling ditunggu-tunggunya selama 7 tahun lebih gitu kan. 14 nih, berarti 2 kali 7. Nah, sebelum ada Benjamin ya. Jadi Yusuf ini dimusuhi sama saudara-saudaranya karena dikasih privilege. Privilege artinya kekhususan, bahwasanya lebih disayangi dan kelihatan banget dikasih jubah yang lebih. Bahkan ketika dia bicara tentang mimpinya itu membuat dendam abang-abangnya. Jadi ketika ada kesempatan, ketika mereka dalam perjalanan ke arah Mesir, mereka bagaimana? Kalau triknya itu apa ya? Kalau di dalam gambarannya itu dimasuk ke dalam sumur ya. Dalam sumur, entah triknya bagaimana, entah dicampakkan ataupun kalau beberapa di sekolah minggu mungkin diperhalus, dijatuhkan pada sumur itu kan jauh dalam gitu kan, apakah dia dalam atau enggak. Tapi yang jelas Yusuf dimasukkan ke dalam situ dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dia. Nah, dia nggak tahu kalau dia sedang diperjualbelikan, dan akhirnya
dijual oleh orang Midian, dan kemudian akhirnya sampailah kepada Potifar. Mungkin itu sedikit, biar berbagi sama Kak Agnes ya. Silakan tambahi Kak Agnes. Ya, mungkin menambahi apa yang dibilang Pendeta Rim tadi ya. Saya rasa ini merupakan kisah yang menarik, penuh inspirasi, dan banyak yang bisa menjadi pelajaran berharga dan juga teladan bagi kita. Oke. Kita tahu bahwa dijualnya Yusuf kepada Potifar itu dilatar belakangi karena iri dan dengki saudara-saudaranya. Iya. Jadi secara manusiawi biasanya kalau 1 lawan 1 kan biasa gitu ya. Iya. Soalnya kita berantem nih 1 lawan 1 oke gitu. Nah saya melihat di sini ada yang luar biasa di mana Yusuf seorang diri harus menghadapi abang-abangnya, saudara-saudaranya yang lebih dari satu itu gitu. Jadi beranjak dari situ pada akhirnya dengan proses yang panjang ada penipuan, ada iri, ada dendam juga, ada pembalasan dan lain segala macam yang dilakukan oleh abangnya hingga pada akhirnya, ya saudara-saudaranya, hingga pada akhirnya Yusuf sampai ke rumah Potifar. Nanti kita akan melihat nih, ternyata ada banyak hal yang luar biasa yang bisa kita temukan ketika dia berada di rumah Potifar itu. Mungkin sebagai pengantar itu. Iya, itu aja. tambahan lagi ya. Jadi kan sebenarnya rencananya abang-abangnya ini kan mau membunuh sebenarnya awalnya gitu kan. Tapi Ruben mengatakan, jadi intinya ceritanya awalnya itu Ruben memberikan gambaran, udah jangan dibunuh lah saya, mari kita masukkan aja ke dalam sumur. Tapi dalam pikirannya nanti akan kuselamatkan. Iya. Dan kemudian ketika orang Midian itu lewat, terus dibilang Yehuda, abang yang paling besar, mengatakan, janganlah kita bunuh dia, kita jual saja dia. Ada keuntungan. Dia tapi ada keuntungannya. Tapi sebenarnya tujuan utama mereka mau membunuh sebenarnya. Makanya ketika Ruben datang ke sumur itu lagi, nggak ditemukan lagi. Dia udah nangis di situ dan segala macam. Dia nggak tahu kemana adiknya, apakah mati atau tidak begitu. Mungkin itu gambaran sedikit tentang latar belakangnya. Gitu Bang Rolandi. Ada yang mau tambahkan lagi? Itu Oke. aja. Tapi ada hal yang saya mau kita perdalam lagi, ya Kak ya. Peristiwa ini kan seharusnya memberikan sebuah tekanan bagi seorang Yusuf. Iya. Ya kan? Tekanan karena akhirnya dia dihianati oleh saudara-saudaranya, dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan mau dibunuh. Ini kan sebuah sebuah tekanan yang luar biasa bagi seorang pribadi Yusuf. Tapi dalam perikop kita ini dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh Yusuf ya, terkait ini nantinya akan kita hubungkan dia diberkati oleh Tuhan. Iya benar. Tapi segala pekerjaannya berhasil. Iya benar. Bagaimana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri secara fisik, Self healing gitu ya. self healingnya. Ada yang bisa ditambahkan atau ada yang bisa menjadi informasi bagi kami lewat pendeta Rim atau pendeta Agnes? Iya, jadi kalau menurutku ini karakter yang kuat ya, ini Yusuf ini. Karena kalau dipikir-pikir kan dia udah jadi budak dan dia acceptance gitu kan. Dia menerima itu bahwasanya menerima realita bahwasanya dia saat ini sudah menjadi budak. Padahal nggak ada dia menunjukkan isak tangisnya dan arahannya, padahal dia adalah anak kesayangan tadinya, terus tiba-tiba kok jadi seorang budak. Tapi dengan begitu dia menunjukkan bahwasanya ya aku harus mengerjakan ini. Mungkin ini sebuah proses bagi saya gitu. Nah, dan dia punya karakter yang kuat menurut saya. Dan sampai dia mungkin nggak tahu akan diberkati Tuhan atau tidak, tapi pada realitanya kalimatnya dikatakan Tuhan memberkati setiap semua pekerjaan dia. Ya kan? Itu menunjukkan bahwasanya Yusuf adalah pribadi yang tetap berserah juga kepada Tuhan. Mungkin ajaran dari bapaknya Yakub turun juga kepada dia, walaupun secara redaksi tidak disampaikan ya. Tapi itu menurut saya sebagai gambaran utuh, dia memang tetap dekat dengan Tuhan, makanya Tuhan memberkati. Jadi dimungkinkan juga ada gambaran tentang Yusuf tetap dekat dengan Tuhan dan pengajaran tentang Tuhan itu diwariskan bapaknya dan masih terus berlanjut. Yusuf dari pendeta Agnes ada yang Saya melihat sesuatu yang berbeda. Jadi kalau saya melihat bukan karena Yusuf dekat sama Tuhan, bukan karena itu aja. Jadi walaupun memang kita melihat dalam kejadian ini ya, ketika Yusuf itu tampil dalam kitab Kejadian, tokoh utama, fokus sorotannya itu bukan Yusufnya. Bagaimana ketika dia menjadi budak, bagaimana dia menjadi hamba, lalu kemudian menjadi orang yang sangat dipercayai, memegang kuasa di kerajaan Firaun ya. Bukan itu fokusnya, tapi Tuhan. Nah, saya melihat di sini pada ayat yang kedua, ini mewakili kata kunci dari keseluruhan kesuksesan dan
keberhasilan maupun penderitaan yang dihadapi oleh Yusuf. Kenapa? Karena disebutkan pada pasal yang ke-39 ayat 1 sampai dengan 23, kita kan cuma sampai 5 nih ya. Nah, itu ada 4 kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ini merupakan kata kunci 4 kali. Nanti boleh dicek ya, kalau saya salah boleh dicek lagi. Garis-garis itu. Iya, jadi ada 4 kali dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kuncinya itu ini, bukan karena Yusufnya, tapi karena Tuhannya gitu. Jadi Tuhan menyertai dia, maka semuanya menjadi mungkin. Tadi kan Pendeta Rolandi mengatakan, bagaimana mungkin apa yang dia lakukan itu berhasil, padahal dia anak mami gitu ya, dia anak kesayangan, harusnya dia lemah dong, harusnya dia nggak punya daya tahan dong untuk ini gitu. Tapi dia nggak tahu ngopel, nggak tahu iya. Padahal kita lihat di sini ya, saya melihat gini, karena penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi orang yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada Tuhan, tapi kepada tuannya. Tuannya kan Potifar ya. Jadi dia itu punya daya tahan yang kuat. Kemudian dia dependable ya, dapat diandalkan gitu, dapat diandalkan. Ya itu karena penyertaan Tuhan. Jadi semasa saya dan kami di sini ingin mengajak, jangan lihat Yusufnya dulu, tapi lihatnya Tuhan yang bekerja di Yusuf itu gitu. Oke. Ya, terima kasih Kak Ines. Tapi itu menggoda saya untuk bertanya satu hal lagi. Ya. Kalau dalam porsi penulisan yang kita baca pada ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yap. Ini kan bukan ungkapan dari seorang Yusufnya kepada kita sebagai pembaca, sebagai somasa, tetapi ini kan narasi yang dituliskan oleh penulis. Ya. Kira-kira menurut Boto Agnes, Pendeta Agnes dan Pendeta Ring, kenapa penulis langsung bisa memberikan sebuah kesimpulan di awal cerita? Ini kan di awal cerita ini Mas. Belum sampai pada istri Potifar nanti menggoda dan lain sebagainya. Tetapi di awal cerita saja ayat 2 sudah berani menyimpulkan Tuhan yang menyertai mereka. Kira-kira apa yang melatar belakangi penulis? Kira-kira. Ya karena memang dari proses saudara-saudaranya iri sama dia, lalu kemudian mereka bersekongkol untuk membunuh, ternyata nggak jadi dibunuh, lalu pada akhirnya dia sampai ke Mesir, sampai juga ke rumah Potifar gitu, seorang pegawainya Firaun. Itu kan bentuk dari pemeliharaan, bentuk dari penyertaan. Nah minggu lalu kan topik kita Allah yang menyertai dan memelihara gitu. Jadi menurut saya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu terlihat tidak hanya ketika kita menerima berkat dan suasana yang baik-baik saja. Justru ketika Yusuf bisa sampai ke Mesir, Allah menyertai dia gitu. Jadi saya melihat di sini ya, bahwa Yusuf yang diceritakan dalam teks ini saya dapat 2 gambaran. Yang pertama, dia seorang hamba, dia seorang budak di rumah Potifar, tapi penyertaan Tuhan itu dia disenangi, dia dihormati, karena dia bertanggung jawab gitu. Itu bagian dari penyertaan Tuhan. Kemudian yang kedua, dia seorang yang menderita sebenarnya, ya kan? Siapa sih yang mau dijual terus pisah sama mama bapaknya, sama saudara-saudaranya? Sedih gitu, kayak Yakub juga dulu kan, pergi dari rumah gitu. Nah dia menderita, pada akhirnya nanti dia difitnah, lalu dipenjarakan, tapi ada loh penyertaan Tuhan itu. Cuma nanti mungkin begini kan, pasti akan ada pertanyaan dari sobat-sobat Mas Apot, kenapa Tuhan mau menyertai Yusuf? Kan gitu. Jadi kan pasti ada, apalagi ini kisah tentang perjanjian lama gitu kan, pasti ada. Aku narasumber. Nah ini pun ya, makanya tadi saya dari awal, jadi tidak hanya inisiatif Tuhan. Minggu lalu kita bahas tentang inisiatif Tuhan, dan kemudian kita tahu bahwasanya Yusuf ini adalah pribadi yang menurut saya ya bawaannya kalem-kalem aja sebenarnya, yang taat sama bapaknya, yang hormat sama bapaknya. Bahkan walaupun saudara-saudara mencurangi dia tetap menghormati. Bahkan ketika dia dijual pun nggak ada kalimat yang mengatakan tengok nanti ya. Bahkan di endingnya pun kita tahu dia tidak ada rasa balas dendam gitu kan. Jadi memang saya melihat karakter Yusuf ini juga kuat begitu kan. Jadi dari awal pun ketika dengan mimpi-mimpi itu pun akhirnya kita tahu, oh ternyata mimpi itu dari Tuhan yang menunjukkan kepada realita yang akan terjadi di masa depannya Yusuf gitu. Nah itu menariknya gitu. Jadi dari Allahnya sendiri dengan inisiatif Tuhan itu memberikan penyertaan kepada Yusuf supaya Yusuf juga paham bahwasanya dia disertai dan tidak ditinggalkan. Akhirnya dia punya semangat untuk struggling dan juga akhirnya survive gitu ya, survive di negeri orang loh ini gitu kan. Jadi budak, bahkan nyawanya pun bukan miliknya lagi kan begitu. Itu lumayan kalau kita kayak tadi kata Kang Agnes, kalau kita bayangkan kita di posisinya Yusuf, kita tiba-tiba jadi budak gitu kan. Dari yang sangat jomplang sekali kan situasinya, itu menurut saya akan bisa mengganggu mentalnya pasti. Tapi dia tidak terganggu ya. Tidak terganggu. Iya, tadi yang disebutkan oleh Pendeta Ring, karena memang dalam latar belakangnya cerita sebelumnya memang
Yusuf senantiasa mau memperhatikan saudara-saudaranya kan. Itu kan dia disuruh oleh orang tuanya kalau nggak salah untuk mengantar Abed ke ladang ya kan kira-kira. Dan di situ ada niat buruk itu untuk membawa Yusuf dan akhirnya mau dibunuh. Tapi menarik sekali tadi yang disebutkan oleh pendeta Agnes, bahasa ternyata di dalam kesulitan ya, dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh Yusuf, maka di sana juga penulis bisa melihat penyertaan Tuhan. Karena kenapa dia tidak jadi dibunuh? Iya. Siapa yang merubah desain oleh saudara-saudaranya itu sehingga dia tidak dibunuh. Walaupun tadi kata siapa tadi namanya Pak? Yehuda yang berencana. Yehuda yang berencana, siapa Yuben yang menyelamatkan tadi menyelamatkan. Tapi kan itu kan sesuatu yang bisa saja Yehuda berkeras, tidak kita harus atau saudara-saudaranya bunuh saja, nanti dia selamat melapor kepada. Tapi ada sesuatu yang didesain oleh Tuhan. Jadi keduanya menjadi sesuatu yang harus seimbang. Bagaimana Tuhan mendesain hidup kita dan bagaimana Yusuf juga merespon setiap perjalanan hidupnya di dalam. Nggak bisa berjalan sendiri itu. Nggak bisa. Jadi dua-duanya harus dikombin dengan baik. Benar. Oke. Ada mau ditambah lagi atau saya mau next ya. Oke. Selanjutnya kepada kedua narasumber kami yang luar biasa ini ya, Mas Apot harus berbahagia punya apa ini ya, narasumber yang hebat ini. Disebutkan pada ayat yang kedua, kita belum pada ayat selanjutnya. Masih kedua nih. Saya dua ini. Nextnya komanya. Oh gitu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga kata saya menjadi ambigu bagi saya. Oke. Apakah penulis ragu atau penulis semakin ingin meyakinkan kita sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi sebab karenanya yang mana duluan ini? Sebab Tuhannya atau karena Tuhannya? Sebab supaya. Itu yang mana yang kira-kira duluan? Apakah Tuhan menyertainya supaya dia diberkati, atau sebab Tuhan yang menyertai dia, sebab dia berhasil maka dia menyebutkan Tuhan menyertainya? Yang mana lebih dulu dilihat oleh penulis? Dengan kalimat sehingga ia menjadi orang yang selalu. Yang dilihat oleh penulis ya? Kalau yang dilihat penulis mungkin karena kan sebelumnya dia nggak pernah bekerja. Iya. Dan dia kan anak paling disayang gitu kan. Pasti dia nggak pernah pekerjaan kasar gitu kayak dikatakan tadi. Nggak pernah nyicipin, tiba-tiba dia pasti ada prosesnya bang. Ya. Ada prosesnya, dan kalau misalnya di kalimat selanjutnya maka tinggal lah. Berarti ada tahapannya. Akhirnya dia tinggal di rumah. Sebelumnya pasti dia nggak tinggal di rumah Potifar kan gitu. Jadi dengan semua pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati dan dia bertanggung jawab dengan itu, menurut saya itu yang menjadi landasan kenapa akhirnya Yusuf berhasil. Dan kemudian para narator tadi penulis mengatakan ya ada perubahan di sini gitu kan, ada tahapan yang dialami oleh Yusuf. Itu yang mau saya lihat. Perubahan ini kan sepertinya simsalabim, abrakadabra. Yang tidak pernah bekerja misalnya sebagai anak kesayangan, anak mas dan lain sebagainya, tiba-tiba dia bisa melakukan sesuatu yang dan langsung berhasil biasa dia lakukan. Itu yang menarik ini. Apakah itu dimungkinkan atau memang Potifar dalam hal ini atau penulis melihat ya hal yang bisa dilakukan saya sudah informasi. Oke, terima kasih Kak. Kalau menurut penulis, dia melihat nih ada hasilnya. Ini karena siapa ya? Nah, dia baru cerita tentang Allah. Itu menurut penulis. Tapi sebenarnya dalam iman Kristen harus kita mengimani bahwa itu inisiatif Allah. Makanya diberkati, dibuat berhasil. Tapi untuk informasi aja bahwa ini nggak terjadi dengan sebentar loh. Oke, itu dia. Nah, Yusuf ini, dia berumur 17 tahun ketika dia dijual sebagai budak oleh saudaranya. Nah ya. Kemudian selama 13 tahun dia menjalani kehidupan sebagai budak. Bayangin 13 tahun lo belajarnya. Dan 3 tahun terakhir dia berada di penjara. Nah, dia diangkat menjadi orang kepercayaannya Firaun itu sekitar umur 30 tahun. Jadi nggak sebentar, ada waktu 13 tahun dia ditempah. Dia mengikuti proses belajar itu. 3 tahun di penjara, siapa sih yang mau gitu ya. Jadi kalau saya rasa ya proses itu tadi nggak sebentar loh. Bukan abrakadabra. Iya, saya yakin Yusuf nangis juga. Dia bolak-balik jatuh menata hati, kemudian bener nggak ya Tuhan, banyak nanya-nanyanya juga gitu kan. Manusia kan. Menurutku itu yang jarang juga diangkat ya bang ya. Bahwasanya ya orang lihat bahwasanya oke, berhasil, tiba-tiba jadi Perdana Menteri, terus dia bisa membawa keluarganya semua ke Mesir, dan kemudian jadi Perdana Menteri. Enggak, semudah itu banyak yang penempaan yang luar biasa. Ya, 13 tahun loh. Kan? Jadi ini saya tambah sedikit, walaupun saya host bukan narasumber kan. Host narasumber. Ya kadang kelupaan sebagai host memang. Jadi kata berhasil di sini menurut saya
ada level yang semakin berkembang. Dari yang tidak bisa itu dilihat oleh Potifar, ada trafik yang naik. Sama kayak anak-anak di rumah misalnya dia belajar bahasa Inggris, dia tidak tahu menjadi tahu. Itu kan saya bilang, oh kamu berhasil masuk level ini, kamu berhasil untuk conversation ini, kamu berhasil untuk ini. Kan kira-kira begitu. Jadi mungkin kata berhasil ini juga harus dipahami oleh semasa mungkin. Menurut saya bagaimana kira-kira? Iya. Harus ya, dia Bukan, itu nggak instan loh, kayak kita makan mie instan gitu, nggak. jadi jangan nanti kalau semasa ada anaknya yang ujian dibakar itu kertasnya baru diminum supaya pintar. Ini bukan sistem kewut semalam. Sama kayak misalnya kalau kita bercocok tanam ya, bertani gitu. Ketika kita besok ada call-nya gitu. ketika kita menanam bibitnya, nggak di situ kita memanennya gitu kan. Ada proses Jagung 4 bulan gitu Bang ya, buncis 3 bulan. Oke, pertanian. iya. Sudah ya semua paket tidak Bang ya? Paket ya. Oke. Nggak satu kalimat nih. Ya, silakan Kak. Itu tahu gara-gara bercocok tanam. Udah, bingung dia lihat hostnya. Oke, ini nggak host kafe sih. Nggak, ada satu istilah. Mereka yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Ya, mereka yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Kayak ketika menanam bibit nggak di situ kita panen. Iya, jadi ada tahapan. Dia jangan selalu ngerat tiba-tiba semua. Wow. Nah. Oke, lanjut. Oke, next ya. Karena kita sudah 29 menit ini. Yang ketiga. Masih dia dua. Enggak, iya kalau saya bilang yang ketiga. Tapi yang 2, 3 itu berkaitan loh. Iya, itu Penekanan dan penegasan itu ya 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya, berarti ini hari ke hari diperhatikan oleh Potifar, ya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat perhatian. Ayat 4. Ada yang mau disampaikan oleh Kak Nes atau Bang Rim? Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Iya, ya wajar karena begini. Ini kan budak ya. Jadi kita tahu bahwasanya kalau seorang budak itu yang udah dibeli, ditebus, yang punya hak hidup dan matinya itu tuannya. Ya. Jadi dia punya sesuatu yang misalnya jadi perhatian khusus oleh tuannya ketika dia berhasil. Karena bagi tuan itu gampang sekali sebenarnya membuang budak, cari budak yang baru, yang lebih bagus, yang lebih kan metelar pun nggak bisa. Kayak misalnya Bang Orlani berapa kali cari yang bantu-bantu di rumah gitu kan, berganti-ganti cari yang terbaik kan gitu. Jadi menurut saya ketika keberhasilan itu pasti lebih dari beyond ya, lebih daripada yang pernah menjadi budaknya Potifar gitu. Lalu ada pembanding. Soalnya pembandingnya pasti si Anu itu nggak seperti ini kok kayaknya kok telaten banget nih, kok ini semua perfect banget, udah ganteng gitu kan, bisa mengerjakan ini semua. Jadi akhirnya muncullah rasa kasih dong. Rasa kasih itu dan akhirnya ada rasa kepercayaan, oke, kayaknya ini orangnya punya kualitas nih, TOPBGT banget ini orangnya gitu kan. Dari Kanes Ada pepatah orang Yahudi bilang gini. Bahasa Indonesia, bahasa Yahudi kayaknya. Bahasa Yahudi. Ini nggak bahasa Ibrani. Jika dunia mengetahui betapa berharganya seorang yang baik, maka mereka akan membuat pagar di sekeliling orang itu dengan mutiara. Sekeliling orang baik ini ya? Iya, begitu berharganya lah dia gitu. Jadi dia itu lebih berharga dari mutiara. Pada saat itu Potifar melihat bahwa ada potensi. Yusuf ini memiliki integritas, memiliki prinsip, memiliki tanggung jawab gitu. Dia bisa diandalkan. Maka ya itu tadi, ketika dia melihat ini harus ku jaga, ini harus kupelihara gitu. Maksudnya ku pertahankan gitu. Kenapa harus pakai mutiara ya? Iya, karena proses pembentukan mutiara itu lama, bro. Nggak secepat, nggak instan juga. Banyak gesekan, banyak luka. Jadi kelihatan orang pas sekolah. Terbentuk dari luka, ya betul, karena terbentuk mutiara. Ya. Nanti mungkin sama-sama bisa cari tahu ya latar belakang kenapa bisa terbentuk mutiara. Ya. Biar lebih Dari tahu. luka menjadi mutiara. Iya, gitu dia. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Itu tadi 13 tahun. 13 tahun kan dia di Potifar. Iya, menjadi budak. Dari umur 17 sampai umur 30. Iya, 29. Umur 30. 3 tahun di penjara. 29 something lah. Iya. Setelah peristiwa perjalanan hidup yang panjang itu. Iya, 13 tahun loh. Antara seorang budak dengan seorang pengawal raja. Ini kan sebuah level yang berbeda sekali. Beda. Pegawai istana loh. Bukan pegawai istana saja, Pak. Iya. Kepala pengawal raja. Kepala pengawal raja. Beda sekali levelnya. Iya. Tapi di teks ini kita nggak mendapatkan apakah ada informasi yang lain tentang bagian ini kan
Yusuf selalu dibanggakan oleh Potifar. Ya kan tadi disebutkan mendapatkan perhatian, dia melihat, memperhatikan, berhasil. Ayat 3 tadi bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Detail sekali nih kalau kita mau mengatakan, penulis ingin menggambarkan kalau Potifar itu detail sekali memperhatikan seorang. Jadi begini, kalau latar belakangnya kan orang Mesir ini memang orang yang sangat disiplin, orang yang sangat detail dalam segala hal gitu kan. Bahkan dari warisan-warisan sejarahnya pun kita tahu lah, dari warisan-warisan itu artefak dan sebagainya. Jadi di samping dia adalah pegawai istana dan kemudian dia juga pengawal raja, dia pasti bertemu dengan banyak orang dan banyak karakter. Dan ketika dia melihat Yusuf, akhirnya tadi seperti kata Kak Agnes tadi, dia punya integritas, dia punya kualitas diri, dan dia bisa membaca itu dengan cepat gitu. Nah, gak mungkin dengan seperti itu di ayat 4 terakhir ini langsung dibilang segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. It means, artinya bahwasanya Yusuf punya hak untuk semua hartanya. Kan ini sesuatu yang gak hanya tiba-tiba masa langsung percaya. Mungkin kayak aku sama Orlando pun belum tentu aku percayakan mobilku sama abang gitu kan. Iya, nanti di sekolahnya digadein. Nah itu menurutku ya itulah kenapa Potifar memiliki memang punya standarisasi. Itu kalimatnya, standarisasi, standar nasional Potifar gitu ya. Tentang karakter orang itu, dia udah membaca integritas tadi, membaca kualitas diri tadi. Itu menurutku Bang. Dan dimungkinkan juga karena Yusuf sebagai seorang budak seperti yang disebutkan oleh Bang Pendeta Rim tadi, dia tidak punya kehendak apapun di dalam hidupnya. Dia memang menolkan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang Potifar. Kira-kira ya dah. Apakah memang menjadi sebuah tradisi bagi orang Mesir pada saat itu untuk menyerahkan semua hartanya, kepunyaannya kepada budaknya? Dari Pendeta Anes dari tadi dia mal ya. Sehingga saya sedang berpikir. Sebenarnya bukan hartanya ya, tapi kuasa. Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Kecuali istrinya. Dan anak-anaknya. Tapi Firaun juga melakukan hal yang sama. Pada pasal yang ke-41. Nantinya kepada sama seperti yang dilakukan Potifar. Dan saya tidak tahu ini tradisi atau enggak, tapi Firaun juga melakukan itu. Dia bahkan mengatakan tidak ada satupun peraturan yang boleh terjadi tanpa sepengetahuan Yusuf gitu. Dia menyerahkan juga, memberikan kuasa itu kepada Yusuf gitu. Intinya itu. Oleh Firaun kan? Iya. Ini juga. Ini kan maksud saya, ini saya membuat saya jadi bengong. Bengong. Longang. Iya, bahasa Simalungunnya longang gitu ya. Bengong bahasa sayanya gitu ya. Karena gimana sih hebatnya si Yusuf ini kira-kira? Budak kok, ya kan? Orang Potifar, oke lah dia sudah berbuat banyak hal dalam hidupnya Potifar. Semua pekerjaannya berhasil. Dia punya level yang terus naik di dalam tugasnya sebagai seorang budak. Tapi kan gak juga harus memberikan kuasa. Terus tadi Pendeta Anes bilang di pasal berikutnya, bukan hanya Potifar yang melakukan hal itu. Ya seorang raja sekalipun melakukan hal itu kepada Potifar. Ada pesan rohani apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari sini? Ini belum penutupan ya, masih pesan rohani. Kalau pesan rohani ini saya rasa ya Allah ingin menyatakan kehadirannya melalui Yusuf. Ketika Yusuf hadir di situ, ketika Allah hadir di situ, itu melalui Yusuf gitu. Jadi dia juga Allah itu ingin memperkenalkan dirinya kepada bangsa Mesir bahwa dia adalah Allah. Kalau saya memahami itu ya. Karena kan sebenarnya Allah hadir dalam kehidupan Yusuf di situ. Kalau dalam Mazmur bilang apa? Mazmur 1 ya. Mazmur 1 itu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Pada ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Kemudian apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini kuncinya. Pertama, Allah memang mengenal Yusuf itu, dia orang yang mengakui Allah dalam segala hal. Pendeta Rim tadi dekat dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan gitu. Jadi Tuhan pakai dia lah, kan? Yusuf hadir di situ. Ya Tuhan juga hadir di situ gitu. Untuk memperlihatkan bahwa ketika Yusuf hebat, ternyata di balik dari kehebatan Yusuf itu ada Tuhan juga yang hebat gitu. Karena sesuai topik kita Bang Pendeta Rim, menjadi berkat. Iya. Makanya tadi waktu Bang Roland ditanya apakah itu tradisinya orang Mesir terkait dengan itu, menurutku itu bukan tradisi ya. Karena ini sesuatu yang extraordinary, gitu, di luar dari biasa. Jadi kenapa Firaun begitu, kenapa Potifar begitu? Karena karakternya Yusuf tadi.
Dan kalau menurut bacaan saya kayak hubungan budak dengan Tuhan memang nggak ada istilahnya. Pokoknya ya kau tidur di jangan punya jarak. ya jangan tidur di rumahku, nggak boleh bau kau gitu kan. Jadi dia Yusuf ini Dia ganteng ya. ya Yusuf ini budak yang cukup istimewa lah aku bilang. Punya Jadi perlakuan khusus. jadi kalau secara tradisi memang nggak ada seorang yang punya rumah itu memberikan ini kepada budaknya. Bukan kalau Bang Rulani tadi saya tradisi ya, enggak, itu bukan tradisinya orang Tradisi ya. Mesir. Bahkan itu anti banget mereka sama budak-budak itu benar-benar dianggap kayak sampah, kayak keset kaki gitu kan. Jadi menarik sekali nih Somasa, dua narasumber kita ini saling melengkapi karena saya melihat Pendeta Rim selalu memberikan pemahaman tentang bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan, ya kan? Dan Pendeta Agnes berulang kali mengucapkan tentang desain Tuhan, penyertaan Tuhan di dalamnya, dan keduanya itu harus menjadi sesuatu yang seimbang di dalam hidup kita. Jangan akhirnya sesuatu yang tidak seimbang bertepuk sebelah tangan, hanya Tuhan, tetapi tidak ada dari Yusufnya, tetapi keduanya menjadi sesuatu yang memberkati Yusuf. Atau kalau kita baca pada ayat 4 dan ayat 5, biasa kalau sudah mau habis waktu, Bang, ya dipercepat tiba-tiba. Ya, oke. Ya. Baik. Menjadi berkat juga bagi orang lain. Ada yang menambahkan nggak sebelum saya tutup? Nggak lanjut. Nggak, maksudnya gini loh. Budak itu kan nggak bernilai kan. Iya. Oh, sama. Sesuatu yang tidak bernilai bisa menjadi sesuatu yang bernilai, dijaga ketika ada Tuhan. Kembali lagi kayak tadi Mutiara di mana-mana tetap. Artinya gini, untuk Somasa yang menganggap aku ini siapa, pekerjaanku ini ya bukan apa-apa lah dibanding mereka, penghasilanku berapa gitu ya. Enggak, maksud saya larinya ke situ sebelum hilang sih ya. Lupa. Bahwa ternyata kita bisa memiliki nilai ketika kita menempatkan hidup kita di dalam Tuhan. Setuju. Itu yang dilakukan Yusuf ya. Iya. Coba siapa sih kita ini, Bang? Kalau nggak ada Tuhan, itu siapa? Iya. Nggak ada apa-apa. Kita debu dan tanah. Tapi kita dikasih mahkota kehidupan kok gitu. Semangat Somasa yang sedang berjuang. Udah penutup. Belum ini belum penutup. Ya tadi ada yang disampaikan. Iya, jadi aku tetap takjub dengan semua peristiwa ini ya, dengan peristiwa bagaimana tadi grand design Allah tadi yang diceritakan Kak Agnes tadi, dan kemudian ada peran aktif dari seorang Yusuf juga gitu kan. Tadi Bang Rulani udah bilang jangan dipisahkan, ini harus benar-benar terikat satu sama lain. Jadi yang perlu kita maknai adalah bagaimana topik kita itu tadi tentang menjadi berkat di dalam Tuhan. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, sebenarnya otomatis kita akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi it's depend on you gitu kan. Apakah kamu benar-benar menerima berkat itu, menyatakan bahwa aku sudah diberkati, dan akhirnya aku bisa memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan dipikirkan tentang menjadi berkat bagi orang lain itu dengan materi, dengan apapun itu, tapi dengan memberikan waktu, misalnya dalam pelayanan kah itu, ataupun keterlibatan dalam setiap bentuk pelayanan di gereja ataupun di mana, misalnya di pekerjaan juga benar-benar melakukan segala tanggung jawabnya dengan baik. Menurut saya itu udah menjadi menjadi bagian dari topik yang kita bahas hari ini gitu, Pak. Karena Yusuf juga begitu dengan semua tanggung jawabnya. Jadi ayat 4 dan ayat 5 itu menjadi sebuah gambaran tentang tidak hanya Yusuf yang diberkati oleh Tuhan, berhasil seperti yang disebutkan pada ayat 2 dan ayat 3, tetapi Potifar dan keluarganya juga diberkati di rumah, dan juga ladangnya. Semua hal yang ada dalam kehidupan Potifar diberkati oleh Tuhan. Jadi topik kita tentang menjadi berkat di dalam Tuhan, ya itu juga harus menjadi rema, menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupan Somasa. Ada pesan ataupun refleksi penutup dari Pendeta Agnes yang mau disampaikan kepada Somasa? Sering sekali tempat itu menjadi masalah. Ya. Kenapa aku ditempatkan di sini? Kenapa aku ditempatkan di keluarga ini? Kayak aku. Iya, kita kan sering gitu ya. Kenapa aku ditempatkan di keluarga yang seperti ini? Kenapa aku ditempatkan di situasi yang seperti ini gitu? Kenapa aku banyak tempat itu terkadang bisa menjadi masalah. Tapi lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, bahwa tempat yang mengerikan pun tidak masalah bagi dia. Ya, kita mari sama-sama memahami ini. Ketika Yusuf bisa menjadi berkat di mana dia ditempatkan oleh Tuhan gitu ya, bisa menjadi berkat di mana dia ditempatkan oleh Tuhan, bahkan sekalipun Yusuf tidak bisa mengendalikan masa depannya, kan nggak bisa ya, dia nggak tahu dong. Jadi menariknya di situ kan, Yusuf kan nggak tahu
bagaimana masa depannya. Iya. Dia jadi orang berhasil atau enggak, dia nggak bisa mengendalikan masa depannya. Tapi yang menariknya, Yusuf tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Jadi kita semua tahu, ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, biarlah Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Gitu. Perkara kecil, perkara besar. Setia dalam perkara kecil, maka Allah juga akan Dia memberikan perkara yang, nah gitu. Jadi untuk untuk menjadi besar kita harus mau dong jadi kecil dulu gitu. Itu tadi masalah instan. Jadi kan nggak ada yang instan kan. Jadi kalau diproses jangan banyak protes gitu kan, sering dibilang. Jadi sungguh menarik gitu ya. Nah, jadi saya melihat ya dari Roma 8 ayat 35 katanya demikian. Ini kalau misalnya kita udah hidup dalam Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, ternyata satu hal apapun gak akan ada yang bisa misahkan kita dari Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 35 katanya gini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Ya ada. Pada ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini ada orang menang, kita lebih dari itu. Iya. Jadi oleh Dia yang mengasihi kita, dan nggak bisa lepas, itu oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi sungguh luar biasa kalau kita melihat ternyata nggak hanya menjadi berkat, tetapi kita bisa menjadi pemenang. Gitu. Jadi tetap semangatlah untuk kita semua ya. Buat kita semua yang sedang berjuang dalam proses kehidupan. Dimanapun tempatnya tadi ya. Dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya. Jadi Tuhan memakai kita menjadi berkat, bukan melihat kamu di mana sekarang. Nggak ada yang bisa aku berikan. Gitu, Yusuf kan gitu ya. Tuhan, aku bisa ngasih apa sih biar aku bisa jadi berkat? Biar aku bisa mengenalkan engkau gitu. Menjadi hite ya, menjadi apa itu? Jembatan. Menjadi jembatan gitu untuk menyatakan kebesaran Allah. Apa sih? Tapi dia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Apa yang bisa dia lakukan. Versi terbaik dari dirinya, ku kerjakan Tuhan. Selebihnya biar Tuhan lah yang ngerjakan. Dari Bang Pendeta tadi? Jadi borong semua nih. Jadi borong semua ya. Jadi intinya begini tadi ya. Bahwasanya ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, seperti udah sedikit disampaikan Kak Agnes tadi, ya impact-nya ataupun buahnya itu ya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku hidupnya di dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam dia, tapi dia tidak berdampak, dia tidak memberikan impact kepada orang, beri rasa, dan dia tidak menjadi berkat bagi orang lain, entah di pekerjaan dia kah itu, di keluarga dia, dalam relasi dia, pertemanan dia, dalam pelayanannya, berarti omong kosong. Jadi kalau udah dia tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, maka seharusnya supposed to be kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Itu. Ada tambahan lagi? Ini penutup ini. Closing. Sudah. Iya. Ya. Kenapa? Ya, closing. Langsung ke Agnes, closing statement. Jadi untuk kita sobat-sobat Marsalsa Podcast, menjadi orang Kristen harus mau memberi dampak, memberi warna, memberi rasa yang positif, yang berguna dan membangun. Ada istilah yang mengatakan sulit bukan berarti tidak bisa. Jika gagal, coba lagi. Jika tidak berhasil, lakukan dengan cara yang berbeda. Bersama Tuhan, kita bisa jadi berkat. Shalom. Semasa tidak ada yang bisa kita lakukan, nggak ada yang bisa jadi berkat kalau bukan karena Tuhan. Yap, betul sekali. Melekatlah dengan Tuhan, dan Tuhan punya desain besar dalam hidup setiap kehidupan semasa. Baik, terima kasih buat kedua narasumber kami yang luar biasa. Sama-sama, Rim dan host yang luar biasa. Ya. Dan kita akan tutup dalam doa yang dibawakan oleh Pendeta Agnes. Kami persilakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan begitu baik. Mengingatkan kami dengan berbagai cara yang unik. Dan pada saat ini ketika kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sama-sama belajar. Tuhan yang menuntun kami sehingga oleh kasih dan penyertaan-Mu kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tidak peduli bagaimana keadaan kami. Tidak peduli apa yang sedang kami perjuangkan pada saat ini. Kami sungguh yakin dan percaya. Kasih Tuhan cukup bagi kami untuk bisa membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Untuk bisa memperkenalkan kasih-Mu yang begitu hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati sahabat-sahabat kami yang juga ikut mendengarkan firman bersama-sama dengan kami.
Engkau menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam perekonomian, keluarga, dalam pekerjaan, dalam hal apapun itu ya Tuhan. Seperti layaknya Yusuf ketika dalam keadaan menderita pun dia tetap melakukan segala hal bersama dan di dalam dengan Tuhan. Maka demikian jugalah kami ya Bapa. Sedemikian hebat pun penderitaan yang kami hadapi, biarlah kami melakukan segala hal bersama dan di dalam Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Salam. Tuhan Yesus memberkati.